Wah, pagi-pagi lari pagi bukan olahraga, tapi ini saya penasaran pengen lihat proses produksi tempe yang untuk makanan mendoan khas Purwokerto. Seperti apa saya akan lihat di salah satu perajin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Pak izin ini pagi-pagi saya mau lihat proses pembuatan tempe. Oh, monggo. Ini memang pagi jam 2 gini. Oh, betul, mulai jam 2. Untuk mengetahui proses pembuatan tempe mendoan dari jam 2 pagi dini hari, saya harus mendatangi Eko Sutowo, salah satu produsen tempe di Desa Pengapetan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada hari biasa, rumah produksi tempe milik Eko mengolah paling sedikit 40 kg kedelai. Eko dibantu 2 orang pekerja laki-laki yang bertugas untuk mencuci, memasak, dan merendam kedelai, serta mencuci kedelai yang sudah direndam. Sementara untuk proses pengemasan, Eko dibantu 3 orang pekerja perempuan yang bertugas membungkus tempe dengan menggunakan daun pisang. Setelah dicuci bersih, kedelai kemudian direbus minimal 4 jam. Berbeda dengan perajin tempe di tempat lain yang masih menggunakan kayu bakar, di rumah produksi tempe milik Eko sudah menggunakan kompor gas. Wah, ini nggak pakai kayu ya Pak, merebusnya ya? Ya pakai kayu, ya pakai gas. Oh, pakai gas ya? Udah lebih ini ya. Ini biasanya ngerebusnya berapa lama Pak? Ini kalau setengah 3 sampai jam 4 pagi ya baru ngangkat. Setelah direbus, tahap selanjutnya adalah perendaman. Agar hasilnya bagus, kedelai wajib direndam selama 2 hari atau 48 jam. Kedelainya bau asam. Pada tahap pencucian, air hasil cucian digunakan untuk pakan ternak seperti sapi dan kambing. Ada pelanggan yang akan mengambil air tampungan cucian kedelai ini. Proses pencucian kedelai tidak hanya membersihkan kedelai dari air sisa rendaman, namun juga sekaligus memecah dan menghancurkan kedelai menjadi bagian yang lebih kecil dan lunak. Tahap selanjutnya adalah penirisan agar kadar air pada kedelai berkurang. Kedelai akan dibiarkan dalam wadah selama beberapa saat sampai kandungan airnya benar-benar berkurang atau setengah kering. Nah, jadi salah satu rahasia membuat tempe itu di proses pencucian. Kalau nyucinya bersih, pada saat proses peragian bisa tumbuh jamur dan jadi tempe. Tetapi kalau nyucinya tidak bersih, nah itu bisa jadi nanti pada saat proses peragian tidak jadi. Bisa. Tahap selanjutnya adalah proses peragian. Kedelai yang sudah dicuci bersih dan sudah setengah kering kemudian dihamparkan seperti ini. Selanjutnya taburi ragi agar kedelai menjadi tempe. Nah, ini ragi ini pabrikan. Tapi sebetulnya kalau secara alam dia bisa menggunakan ampas ketela. Ampas ketela ya Pak ya? Iya, betul. Ampas ketela. Tujuannya dia untuk memberikan bibit jamur. Setelah dicampur ragi, tahap selanjutnya pengemasan dengan daun pisang. Nah, meski sederhana, ini harus dilakukan oleh orang yang terbiasa karena tidak menggunakan cetakan dan takaran. Tapi kalau yang buat pemula kayak saya ada ukurannya? Ada. Oh boleh, nanti saya coba Bu. Gimana caranya? Kasih contoh dulu Bu. Pinjam ukurannya mana? Mana? Ah ini. Oh, ini nanti ukurannya segini. Tiba saatnya saya mencoba membungkus. Meski sudah melihat dengan seksama, hasilnya masih tidak sempurna. Selain ukurannya tidak sesuai, jumlah takaran tempe yang terlalu banyak akan membuat tempe mendoan terlalu tebal.
Nah ini, jadi kuncinya kalau bikin tempe mendoan itu ini, kedelainya itu tidak semuanya besar-besar seperti ini. Kalau seperti ini dia untuk bikin mendoan yang tipis susah. Jadi dia harus ada yang hancur seperti ini nih, yang lembut-lembut seperti ini. Ini biar nanti pada saat dibikin tempe itu dia tidak tebal, tipis. Ini. Bungkus tempe mendoan yang berhasil saya buat selanjutnya akan diikat dengan karet. Nah ini akhirnya saya bisa dapat 5 ya. Nah nih setelah 5 susun kayak gini 1, 2, 3, 4, 5 ini saya anggap sudah jadi, tapi coba Bu dilihat hasilnya. Kayaknya ketebelan ini, beratnya lain. Oh terlalu tebal ya? Iya, Waduh rugi banyak. dong. Ini terlalu tebal, ini tampenya terlalu banyak. Jadi dia saya ngasih takarannya terlalu banyak. Terlalu tebal. Terus ini Lebarnya juga lebarnya. Oh, selain boros jadi di tempenya juga nanti kurang bagus. Kurang bagus. Wah, ini kayaknya harus dibongkar ulang ini. Untuk membungkus 40 kg kacang kedelai diperlukan 50 kg daun pisang. Biasanya 40 kg kedelai ini bisa jadi 1.200 sampai dengan 1.300 bungkus tempe mendoan. Setelah seluruhnya terbungkus, tempe mendoan kemudian dimasukkan ke dalam wadah karung untuk dikirim ke toko oleh-oleh. Pengiriman dilakukan setiap hari pukul 8 atau 9 pagi. Tempe siap dimasak setelah menunggu 1 hingga 2 hari. Jadi ini 200, ini 350. Wah. Ini tinggal ngirim ya. Jadi dari para perajin ini kemudian dikirim ke tempat penjualan oleh-oleh. Eko menyebut untuk membuat tempe mendoan butuh waktu sekitar 5 hari. Untuk proses pengolahan kedelai sampai dikemas membutuhkan waktu 3 hari. Sementara setelah dibungkus sampai dengan menjadi tempe butuh waktu 2 hari. Kalau prosesnya kalau diurut ya pertama dari pencucian kedelai sampai bersih, direbus. Setelah direbus nanti masuk ke pengasaman. Setelah pengasam dicuci lagi sampai bersih, dipecah. Setelah itu diragi baru dibungkus. Itu prosesnya ya bikin capek lah pokoknya. Dalam perkembangannya, tempe mendoan tidak hanya digemari warga sekitar wilayah Banyumas saja, tapi meluas ke seluruh kota di Indonesia. Sejumlah tempat oleh-oleh yang menjual mendoan di kawasan Sawangan di kota Purwokerto melakukan inovasi dengan membuat tempe mendoan berukuran jumbo alias besar. Oke, nah berbeda dengan yang tadi, proses pembuatan mendoan yang standar. Kalau mendoan yang besar ini bikinnya lebih susah. Karena dia tidak bisa diambil, nggak bisa diangkat. Dia harus dibuat seperti ini, ditata dengan plastik yang ukuran besar, kemudian dirapikan seperti ini, dan ini dibiarkan selama 1-2 hari. Setelah itu baru nanti akan jadi seperti ini. Nah ini sudah 2 hari, dia sudah keluar jamurnya dan sudah jadi mendoan yang besar. Nah, untuk membuat adonan tempe mendoan lezat, gunakan tepung beras, tepung terigu, bumbu bawang, dan daun bawang. Bahan-bahan ini kemudian dicampur dengan air secukupnya. Lanjut, tempe yang sudah jadi dimasukkan ke dalam adonan dan sreng digoreng. Ah, ini dia mendoan. Nah, yang membedakan mendoan dengan tempe goreng biasa itu teknik menggorengnya salah satunya. Kalau mendoan itu hanya sekedar dicelup ya, dicelup gitu nggak sampai kering. Paling antara 2-3 menit ya menggorengnya. Itu masih mendo-mendo begitu, masih belum begitu matang, dia langsung sudah diangkat. Nah, ini kayak gini nih. Tiba saatnya mencoba olahan mendoan. Nah,
Mendoan digoreng setengah matang ini paling enak dimakan saat masih panas. Selain dapat dinikmati dengan cabai, paling cocok mendoan dinikmati dengan sambal kecap seperti ini. Disobek, dicolek, lep, dimakan. Jadi ini yang besar, ini yang kecil. Tapi dia masih mendo. Mendo-mendo di panganan. Dwi Siswati, salah satu pelanggan tempe mendoan, mengaku tidak pernah bosan. Kalau mendoan itu ciri khasnya di tempe kedelai asli, kedelainya pun asli gitu ya, terus lebar, terus lendo-lendo gitu loh. Kalau keripik kan kemeriik, kalau mendoan ya lenda-lendo gitu mas. Sejumlah toko oleh-oleh khusus mendoan menjual mendoan dalam berbagai jenis. Harga tempe mendoan bervariasi. Satu mendoan ukuran kecil dijual Rp2.000. Sementara mendoan standar di pusat oleh-oleh bisa dijual Rp4.000. Untuk mendoan dengan ukuran besar bisa dijual dengan harga Rp25.000 hingga Rp50.000. Nah, setelah proses yang begitu panjang, akhirnya saya sudah dapat mendoan. Jadi kalau yang matang seperti ini bisa langsung digoreng, nanti kita bisa langsung nikmati. Tapi bagi yang mau dibawa keluar kota, ini ada yang bisa sampai sehari atau 2 hari baru bisa matang. Dan dijual juga dalam bentuk seperti ini. Sudah lengkap, ada tepungnya, ada kecapnya, tinggal goreng. Roby Sofwan Amin, Daniel Yuwantoro, Banyumas, Jawa Tengah. Wah, ini kalau ini tinggal sreng gitu masuk situ.